Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Peluk. Menjelang Isya, Sahla terpaksa keluar dari kamar karena cacing-cacing di perut sudah memberontak. Minta diberi makan. Alhasil, Syahla mau tidak mau harus melangkahkan kaki menuju dapur. Sayurnya sudah saya hangatkan. Ustadz Amar tiba-tiba muncul di samping Syahla, mengambil cangkir kopi. Syahla hanya menganggukkan kepalanya sambil mengambil piring dari rak. Saat hendak meraih mangkuk sayur dari kabinet atas dapur, Syahla harus agak berjinjit karena posisi kabinetnya yang terlalu tinggi. Ketika tangannya sedang berusaha menggapai-gapai mangkuk sayur, tangan Ustadz Amar terulur di belakangnya. Sayurnya masih panas, bahaya kalau tumpah, ujar Ustadz Amar sembari menaruh mangkuk sayur di atas meja makan. Syahla yang masih merasa terkejut hanya bisa menelan ludahnya, gugup, dan duduk di kursi makan dengan tenang. Hari ini kita nggak praktek adegan novel, tanya Ustadz Amar yang sekarang sudah duduk di depan Syahla sambil menyeruput kopi. Deadline-nya kapan? 1 bulan lagi, jawab Syahla setelah ia selesai mengunyah suapan pertamanya. Kalau om suami lagi senggang, kita bisa lanjut setelah saya makan. Saya senggang kok. Entah kenapa nada bicara Ustadz Amar yang terlihat biasa-biasa saja membuat Syahla kesal. Enak sekali ya, mempermainkan perasaan anak orang, batinnya di dalam hati. Lagi pula, kenapa sih aku harus kesal? Aneh sekali. Selesai menyantap makan malam sekaligus makan siangnya itu, Syahla duduk di atas sofa ruang tengah bersama Ustadz Amar. Sebenarnya di adegan ini mereka nonton di bioskop, cuma karena sudah malam saya ingin melakukannya di sini saja, jelas Syahla. Ustadz Amar menganggukkan kepala mengerti. Adegannya bagaimana? Nabila dan Ustadz Rohman menonton film horor. Nabila yang takut pada hantu berteriak saat ada jump scare, lalu tanpa sengaja memeluk Ustadz Rohman. Di adegan inilah mereka sudah masuk ke tahap hug, yaitu peluk. Oke, Ustadz Amar kembali menganggukkan kepalanya. Saya saja yang pilih filmnya. Ustadz Amar menghentikan aktivitasnya sesaat dan menoleh pada Syahla dengan wajah jahil. Tenang saja, yang ini tidak ada adegan dewasanya. Pipi Syahla langsung bersemu merah. Ia lalu meraih bantal sofa dan melemparkannya pada sang suami. Jangan mengejek saya. Ustadz Amar tertawa terbahak-bahak, merasa puas bisa mengerjai istri kecilnya. 1 jam sudah berlalu sejak film dimulai, tapi tidak ada tanda salah satu dari pasangan suami istri itu merasa ketakutan. Syahla malah sudah menguap beberapa kali selama menonton film itu. Nggak seru, ya, Ustadz Amar menyadari kebosanan sang istri. Apa kita ganti saja filmnya? Boleh, Syahla menurut. Yang ini kurang serem. Oke, Ustadz Amar tampak melihat dengan seksama layar handphonenya terlebih dulu. Rupanya ia mencari film horor Indonesia dengan rating terbaik. Setelah menemukan yang ia cari, Ustadz Amar menekan tombol play. 1 jam sudah berlalu lagi. Ustadz Amar melirik ekspresi Syahla yang terlihat lempeng saja. Istri kecilnya itu malah tampak asyik mengunyah keripik kentang.
Om suami, kayaknya ini nggak berhasil deh. Soalnya setelah saya pikir, saya ini nggak takut hantu. Terus bagaimana? Apa mau pura takut saja? Tutur Ustadz Amar memberi ide. Jangan, tolak Syahla cepat. Kalau pura, nanti saya nggak bisa menjelaskan perasaan tokohnya. Ustadz Amar berpikir sejenak. Seekor serangga kecil yang melewati mereka membuat Ustadz Amar berseru. Awas, ada kecoa. Mana? Syahla berseru heboh. Ia mengangkat kedua kakinya ke atas sofa dan melihat ke bawah. Di belakang. Hahaha. Syahla berteriak histeris. Saking takutnya, ia sampai mendekatkan tubuhnya pada Ustadz Amar dan merangkul suaminya erat. Pukul, om suami, pukul. Ustadz Amar kelabakan melihat reaksi Syahla yang panik. Ia kemudian memeluk istrinya dengan tangan kiri dan tangan kanannya menggapai sapu. Namun karena dia tidak bisa menggapainya sambil duduk, Ustadz Amar terpaksa mengangkat Syahla dalam gendongannya. Pada akhirnya Ustadz Amar berhasil memukul kecoa itu menggunakan sapu sambil menggendong sang istri. Kecoanya sudah mati, ucap Ustadz Amar pada Syahla yang masih memeluknya erat. Syahla membuka matanya dan cari ke lantai untuk memastikan. Benar saja, makhluk mengerikan itu sudah tergeletak tak berdaya. Alhamdulillah, Syahla menghela napas lega. Tapi kelegaannya tidak berlangsung lama karena ia segera menyadari bagaimana posisinya sekarang. Setelah sadar, Syahla terbelalak dan spontan melompat turun. Karena lompatannya tidak diperhitungkan dengan baik, alhasil Syahla terjatuh dengan wajah menghadap lantai. Istri nggak apa-apa, hidungnya baik saja. Ustadz Amar panik karena suara benturan yang terdengar keras. Nggak apa-apa, Syahla mengangkat tangannya dan bangkit dengan posisi tubuh membelakangi Ustadz Amar. Setelah kakinya menapak dengan utuh, Syahla segera berlari ke kamarnya secepat kilat. Malu banget, Syahla keluar dari kamarnya dengan mengendap-endap. Jam dinding baru menunjukkan pukul 6:30 pagi. Masih tersisa 1 jam sampai jadwal mereka berangkat ke kampus seperti biasa. Hanya saja hari ini Syahla sama sekali tidak berniat untuk berangkat bersama Ustadz Amar karena kejadian tadi malam. Saat sudah hampir melangkah keluar pintu apartemen, Ustadz Amar keluar dari kamarnya. Loh, sudah mau berangkat? Kok tumben pagi sekali? Ustadz Amar menghampiri Syahla sambil mengeringkan rambutnya yang basah. Nggak nunggu saya? Syahla meringis, otaknya kemudian berpikir cepat. Oh, saya ada janjian sama temen mau pergi ke toko buku. Makanya saya duluan ya, Syahla menjawab sambil buru berlari keluar apartemen. Sama siapa? Ustadz Amar menyusul Syahla yang sudah berlari duluan. Tapi saat ia sudah keluar, Syahla sudah menghilang di balik lift. Buru banget, Ustadz Amar merasa heran. Ia kemudian memilih kembali ke dalam untuk siap pergi.
Di atas motor ojek online yang sudah ia pesan, Syahla berusaha menenangkan nafasnya yang terasa ngos-ngosan. Entah kenapa, ia masih merasa malu dengan kejadian semalam. Makanya dia memilih untuk menghindari suaminya sementara waktu sampai perasaannya membaik. Sesampainya di kampus, Syahla jadi kebingungan sendiri. Baru pukul 7, masih terlalu pagi untuk masuk kelas pertamanya. Mau ke perpustakaan juga pasti belum dibuka. Akhirnya Syahla membuka handphone dan mencari nomor Anggika. "Halo Nggi, kamu di mana?" sambar Syahla saat telepon diangkat. "Halo lah, gue masih di rumah sakit." "Hah, rumah sakit mana?" "Rumah sakit umum tempat lo kemarin dirawat." "Ya ampun, aku kesana sekarang." Nggak usah, soalnya terlambat." Syahla sudah menutup teleponnya terlebih dahulu dan langsung menghubungi driver ojek online. Kali ini tujuannya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Syahla dibuat terkejut karena Anggika tampak sehat walafiat dan malah menunggunya di lobi rumah sakit. "Hoi," sapa Anggika sambil melambaikan tangan. "Kok kamu di sini?" Syahla menghampiri sambil mengerutkan kening bingung. "Kamu nggak sakit? Tadi gue sudah mau bilang di telepon kalau yang sakit itu tante gue, bukan gue. Tapi lo malah udah nutup telepon duluan dan pergi ke sini." "Oh," Syahla menggaruk lehernya malu. "Aku panik, jadi buru kesini deh." "Ya udah nggak apa-apa, nanti sekalian berangkat ke kampus bareng gue. Tapi, lo kok tumben berangkat pagi buta begini?" Syahla hendak bercerita, tapi ia urung karena banyak orang di sekitar mereka. "Nanti aku ceritain deh." Oke, gue masuk dulu ya, mau ganti baju. Tadi malam gue sama Mami emang nginep di sini buat jaga tante. Jadi baju buat ke kampus sekalian gue bawa juga." "Oke, aku tunggu aja di sini," ucap Syahla sambil mendudukkan pantatnya di atas kursi. Sepeninggal Anggika, Syahla mengedarkan pandangannya pada seluruh lobi rumah sakit. Rupanya, meski masih pagi, sudah banyak orang yang mengantre untuk berobat. Ada juga beberapa keluarga pasien yang sepertinya menginap di rumah sakit tadi malam. Terlihat dari wajahnya yang terlihat capek dan setengah mengantuk. Saat sedang asyiknya memperhatikan, pandangan Syahla tertuju pada seorang wanita yang tampak familiar. Wanita itu duduk sendirian di kursi yang berada di depan poli kandungan. Sementara di sampingnya ada seorang laki yang juga Syahla kenal. "Kak En?" tanya Syahla memastikan saat ia sudah melangkah mendekati mereka berdua. Merasa dipanggil, wanita itu mendongakkan kepalanya. "Beneran Kak En ya?" Syahla mengulang pertanyaannya. Melihat siapa yang berbicara, Kak En segera bangkit dari duduknya. "Ayo pergi San,
Ajaknya pada Kak Hasan yang duduk di sampingnya. Kak, Syahla mengikuti mereka. Saya mau minta maaf. Langkah Kak En terhenti mendengar perkataan Syahla. Ia kemudian berbalik dengan wajah kesal. Lo seneng kan lihat gue kayak gini? Nggak gitu Kak, Syahla gelengkan kepalanya. Saya benar minta maaf atas perbuatan saya waktu itu. Saya sadar kalau saya sudah berbuat nggak sopan sama Kak En. Aduh, mulai lagi deh aktingnya. Kak En melipat tangannya sambil tertawa sarkas. Nggak usah munafik deh, lo sokan minta maaf di depan gue buat apa? Biar orang tahunya lo adalah seorang wanita yang berbudi luhur. Cuy, Kak En meludahi lantai rumah sakit. Emangnya lo pikir gue nggak tahu kalau orang yang nyebar berita kehamilan gue itu lo? Hah, Syahla menggeleng tidak mengerti. Demi Allah Kak, saya nggak tahu apa soal berita itu. Nggak usah bawa Allah deh, seru Kak En emosi. Lo dendam sama gue yang udah nyuri karya lo, makanya lo nyebarin berita tentang kehamilan gue buat balas dendam, kan? Syahla kembali menggelengkan kepalanya. Kak, saya nggak tahu Kak En dengar cerita itu dari mana, tapi bukan saya yang nyebar. Saya berani bersumpah, saya aja baru tahu setelah teman yang bilang, karena waktu itu saya. Lo lihat kan, San, betapa liciknya cewek sialan ini. Makanya Rama sampai bisa kepincut sama dia. Kak En mulai terisak dan Kak Hasan memeluknya lembut. Udah, nggak usah dipikirkan. Fokus saja sama kesehatan bayi kamu, hibur Kak Hasan. Syahla merasa keberatan karena ucapannya tidak dipercaya. Ia berusaha menjelaskan lagi. Kak, saya. Udah deh lah, Kak Hasan angkat bicara. Lo bisa ngasih alasan kapan, tapi sekarang En masih harus periksa dulu. Lo mau bikin dia tambah stres? Lo masih belum puas bikin En jadi kayak gini? Lo nggak kasihan apa sama bayi di kandungannya? Ujar Kak Hasan sambil melayangkan tatapan tajam pada Syahla. Ia lalu menggamit tangan Kak En. Ayo kita masuk. Syahla hanya bisa terdiam mendengar ucapan Kak Hasan yang terdengar lembut, tapi juga menyakitkan hati. Dia merasa difitnah. Karena demi Tuhan, dia tidak tahu apa soal berita itu. Kenapa tiba Kak Hasan dan Kak En melimpahkan semua kesalahan padanya? Kenapa lah, itu tadi Kak En sama Kak Hasan, kan? Mereka bilang apa? Lo kenapa nangis? Anggika rupanya melihat mereka dari jauh dan langsung menghampiri. Syahla gelengkan kepalanya sambil mengusap air matanya yang sudah mengalir deras. Aku difitnah Nggi. Udah, tenangin diri lo dulu. Kita pergi, yuk. Anggika menuntun Syahla keluar dari rumah sakit karena pandangan para pengunjung tertuju pada mereka. Anggika menyerahkan tisu saat mereka sedang duduk berdua di taman belakang rumah sakit. Tangis Syahla tidak kunjung berhenti, dan Anggika mendengarkan cerita Syahla dengan sabar.
Jadi, mereka kira lo yang nyebarin berita tentang kehamilan Kak N. Anggika merangkum informasi yang ia dapat dari Syahla. Kok bisa sih? Makanya, aku juga nggak terima dong. Syahla berhenti bicara untuk membuang ingusnya. Aku udah bilang kalau bukan aku yang nyebarin, tapi mereka masih nggak percaya. Anggika mengelus, elus punggung sahabatnya menenangkan. Mungkin mereka cuma salah paham. Soalnya kejadiannya emang pas banget sih. Setelah lo ngelabrak, tiba ada berita kayak begitu. Cuma, emang salah sih tiba nuduh orang gitu aja. Memangnya mereka punya bukti kalau lo yang nyebar itu? Mereka pasti cuma mau ngelimpahin kesalahan ke lo doang deh. Bersambung.